petualanganku, keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Calon guru penggerak angkatan 9 tentang diskriminasi budaya positif. Kemudian pada kesempatan ini saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi sharing ilmu yang sudah saya dapatkan dari kegiatan CPP modul 1. Kemudian tugas saya adalah mendiseminasikan modul saya ini kepada Bapak Ibu hasil pembelajaran saya selama di kegiatan CGP angkatan 9 modul 1. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah diskriminasi budaya positif. Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Dede Supriana, calon guru penggerak angkatan 9. Ini foto saya, wajah saya. Kemudian selanjutnya peran guru. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui peran guru, bahwa peran guru itu kita sebagai pendidik sangat penting dalam menanamkan budaya positif dengan konsep-konsep inti di sekolah. Hal ini disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik hendaknya menghantarkan murid menjadi manusia yang berdaya dan merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri. Itu dasar filosofi Ki Hajar Dewantara pada kurikulum merdeka dan guru penggerak. Selanjutnya, lingkup budaya positif itu terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan perilaku disiplin yang dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri, baik diri kita sebagai pendidik ataupun diri siswa sebagai pelajar. Kemudian ada teori kontrol. Kemudian itu hanya ada dari diri sendiri yang bisa melakukan kendali atas perilaku manusia. Setiap siswa ataupun setiap manusia itu pasti memiliki kontrol dirinya. Kemudian perilaku manusia di motivasi ini ada 3 hal: hukuman, penghargaan, dan nilai keyakinan. Hukuman merupakan tindakan atas pelanggaran yang tidak terencana. Kemudian ada sanksi. Sanksi merupakan tindakan terencana dan disepakati. Biasanya kalau di sekolah itu berada di poin-poin tata tertib. Kalau misalkan hukuman itu tidak sengaja ataupun disengaja, misalkan ada siswa yang terlambat, itu kan siswa yang terlambat, woi sini, itu kan kita kadang saya pun juga suka refleks, gitu kan. Dengan wajah yang sedikit memberi wajah yang agak sedikit marah, padahal kan kita tidak marah, gitu kan, agar anak itu merasa takut sama Pak Dede. Nah, kemudian penghargaan, tidak efektif. Kemudian ada penghargaan. Nah, biasanya kalau penghargaan di sini sebenarnya itu tidak efektif kalau misalkan di dalam kegiatan pembelajaran biasanya, karena anak itu ingin muncul atau tampil itu karena mendapatkan penghargaan atau hadiah. Kemudian posisi kontrol guru itu terhadap murid itu terbagi menjadi 5, bahwa kita itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian ada manajer. Manajer di sini bukan hanya kepala sekolah, kita pun sebagai guru juga sebenarnya bisa sebagai manajer. Bukan manajer dalam hal memimpin sekolah, tapi manajer
dalam memimpin diri juga pada siswa-siswi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi dua, ada fisiologis, survival, kemudian ada psikologis. Selanjutnya keyakinan kelas. Biasanya kalau Pak Asep itu sebelum melaksanakan pembelajaran, Asepnya suka membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menanamkan disiplin positif berdasarkan motivasi intrinsik. Artinya anak itu mau belajar tetapi dengan kesadaran dirinya, bukan karena paksaan oleh kita sebagai pendidik. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini adalah menanamkan disiplin positif. Nah, di sini kalau segitiga restitusi ini agar kita tidak menjudge atau menghukum anak, tetapi kita menanyakan dulu dengan menstabilkan identitas siswa, kemudian dengan validasi tindakan kita dan menanyakan input. Refleksi disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan. Disiplin yang selama ini tumbuh pada umumnya terwujud karena ada unsur ekstrinsik yang merupakan perintah, keharusan, dan membuat tidak nyaman. Kemudian disiplin yang kuat adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri. Adanya faktor intrinsik yang menjadikan seseorang bisa bertanggung jawab dalam melakukan segala hal dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, pada dasarnya kita harus menunjukkan disiplin diri kepada murid kita, bukan menyuruh anak untuk disiplin menaati peraturan sekolah. Itu yang sulit bagi kita sebagai pendidik di dalam menjalankan peraturan disiplin. Selanjutnya, refleksi teori kontrol. Kita sebagai pendidik harus mampu merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ketika berhadapan dengan diri kita. Nah, kita harus yakin bahwa yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitu pula sebaliknya. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain sama dengan kita. Saya dengan Pak Ila tidak sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan hendak kita itu harus sama dengan orang lain. Keinginan kita tidak bisa sama dengan orang lain. Setiap perbuatan jelek tidak selalu merupakan kesalahan, Pak. Nah, karena kalau misalkan ada tindakan jelek itu sebabnya seperti apa? Saya tidak masuk sekolah hari ini itu harus diketahui dulu penyebabnya apa kan, sampai tidak masuk seperti itu. Pasti ada alasan sehingga kita harus berpikir menang, jangan selalu berpikir menang, kalah. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang terlambat karena saya tidak mau dihukum. Saya datang terlambat karena saya tidak mau ditegur, sehingga tidak nyaman. Selanjutnya, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika di musyawarah nih, Pak Asep kan rajin terus sekolahnya, hadir selalu, kan? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai keyakinan. Jadi ada 3 poin motivasi perilaku manusia, baik dalam kehidupan di masyarakat ataupun dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Refleksi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Banyak sekali upaya yang telah kita lakukan, Bapak Ibu, untuk memberikan motivasi agar siswa kita belajar lebih baik dan menjadi murid yang baik. Namun ternyata yang dibutuhkan oleh murid kita adalah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari kita, tapi muncul dari bagian dirinya sendiri. Hukuman yang kita berikan untuk mendisiplinkan murid ternyata membawa dampak buruk untuk perkembangannya, karena murid akan selalu merasa kecil dan selalu salah. Begitu pula pemberian penghargaan akan menyebabkan hubungannya rusak menjadi tidak berkualitas dan mematikan kreativitas. Ternyata menurut saya kita harus menghindari hukuman dan penghargaan
penghargaan kepada murid kita. Selanjutnya, posisi kontrol yang tadi sudah sedikit saya ulas. Posisi kontrol restitusi itu sebagai manajer, memantau, penghukum, pembuat anak bersalah atau teman. Bapak Ibu, ketika berada di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah, bisa memposisikan diri dan bisa mengetahui diri kita, apakah kita itu sebagai manajer terhadap terhadap siswa, apakah kita itu sebagai teman terhadap siswa, baik sedang mengajar ataupun tidak mengajar, gitu. Bisa mengetahui diri kita sendiri lah, intinya. Saya sebenarnya itu sebagai penghukum ternyata atau misalkan saya ketika berada di kelas dengan siswa sebagai teman. Jadi posisi kontrol kita itu bisa terlihat oleh diri kita sendiri, bahwa kita sebagai teman ataupun sebagai manajer atau sebagai pemantau, penghukum dan pembuat masalah. Mungkin pernah melintas atau muncul dalam diri kita, oh iya ternyata pagi nih saya itu penghukum, ternyata setiap hari saya itu menghukum siswa. Kemudian refleksi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ternyata memiliki kontrol negatif dan kontrol positif. Sering kita tidak sadari bahwa kita itu melakukan posisi sebagai penghukum atau membuat anak bersalah, atau sebagai teman dan atau sebagai pemantau. Ternyata akan berdampak pembentukan identitas ganda. Posisi kontrol guru sebagai manajer inilah yang lebih sesuai untuk menciptakan statistik yang memiliki identitas berhasil. Karena kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer, itu kita bisa menuntun dan mengarahkan sesuai dengan kodrat dan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terutama kita ataupun misalkan siswa itu sebagai penguasaan, kesenangan, kebebasan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita butuh penguasaan, kita butuh kesenangan, kita butuh kebebasan, kita juga butuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti melengkapi kebutuhan primer, melengkapi kebutuhan sekunder. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan diterima di lingkungan sekolah. Refleksi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini setiap manusia itu memiliki tujuan dalam hal melakukan apapun. Di saat itulah manusia itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Pak Asep seperti saya selalu ingin memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar kita sudah tercukupi, kita berangkat bekerja ke sekolah pun nyaman. Tapi kalau misalkan kebutuhan dasar, kok kondisi di rumah berbunyi, ketika kita mengajar pun kita tidak tenang, menyikung palu seperti itu. Saya baru menyadari bahwa di saat murid kita melakukan kesalahan atau tindakan yang berbeda dengan nilai kebajikan, di situ murid kita sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup, rasa kasih sayang, diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, tugas kita lah sebagai pendidik harus peka dan memahami kebutuhan murid tersebut. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kita bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, baik di sekolah maupun di dalam kelas oleh keluarga sekolah maupun warga kelas. Refleksi keyakinan kelas atau sekolah, salah satu upaya untuk menanamkan disiplin positif pada murid dalam proses pembelajaran adalah keyakinan kelas
Dengan keyakinan kelas diharapkan setiap murid dapat bertanggung jawab dengan tindakannya di dalam kelas. Selain itu juga kami buat keyakinan siswa yang berlaku selama mereka di lingkungan sekolah sebagai sesuatu aturan yang telah disepakati bersama untuk ditaati dengan sadar, bukan lagi sebuah paksaan. Kemudian di dalam pembelajaran guru penggerak itu ada segitiga restitusi ketika menangani sebuah kasus atau anak yang bermasalah. Yang pertama itu ilmunya adalah menstabilkan identitas dulu. Kita tidak langsung menghukum atau menjudge, tapi kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah menanyakan kenapa sampai kesiangan, tetapi dengan bahasa yang lembut, bukan dengan arogansi kita merasa bahwa kita itu sebagai guru, dengan rasa penuh dengan kesadaran diri di dalam memanggil sebuah siswa. Selanjutnya ada validasi tindakan yang bersalah. Artinya di sini kita menanyakan dulu, kamu kenapa Bapak panggil? Tahu tidak kesalahan yang kamu lakukan sampai Bapak panggil? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Posisi menanyakan keyakinan di sini yaitu membuat keyakinan diri siswa sampai dia itu mengakui dan menyadari bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu, karena perbuatan itu tidak benar dan tidak baik, dan mulai besok saya akan menjadi lebih baik. Itu salah satu keyakinan, tapi munculnya bukan dari kita, munculnya dari siswa. Nah, refleksi dari segitiga restitusi ini, pada awalnya ketika ada murid yang berbuat kesalahan, saya selalu, biasanya posisi saya nih, saya selalu langsung menegur dan menyalahkan perbuatannya tanpa mencari solusi. Misalkan ada siswa yang kesiangan masuk ke kelas, kita langsung selalu menegur, kenapa kamu kesiangan, kenapa kamu telat, sudah di luar saja. Nah, itu kan hal-hal sebenarnya membuat anak itu merasa tidak enak. Ya udah, besok saya tidak mau lagi belajar dengan Pak Dede biasanya, tanpa mencari solusi dan menanyakan mengapa hal tersebut dilakukan. Mungkin anak itu sebenarnya sakit perut, benar-benar sakit perut, ataupun dia itu ganti pakaian dulu ketika pergantian waktu olahraga, gitu kan. Setelah mengenal segitiga restitusi, oh iya, cara yang tepat itu dengan menanamkan disiplin positif melalui menanamkan disiplin positif sehingga tumbuh keyakinan untuk selalu melakukan hal positif. Pemecahan solusi dan langkah segitiga restitusi diantaranya yang tadi sudah saya tampilkan, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan ilmu. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan tentang diseminasi saya modul 1.4, silakan boleh bertanya. Saya mau bertanya Pak De, kan di sekolah kita itu sering ya ada anak itu sering terlambat, tetapi kita selalu menghukumnya dengan hal yang positif. Yeah. Contohnya hal positif di sini itu seperti membuat sebuah Al-Quran ya, tulisan, membuat tulisan satu juz untuk kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut itu bisa diartikan sebuah kegiatan yang positif ataukah tidak? Baik, saya mau mencoba menjawab, tapi apabila nanti ada yang mau menambahkan, boleh ditambahkan Bapak Ibu. Kalau misalkan apakah itu adalah suatu hukuman, itu adalah hukuman, bukan sanksi. Tetapi kalau di dalam guru penggerak itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan. Seharusnya siswa itu kita tanyakan dulu
ketika dia berbuat salah itu apa yang hukuman apa yang ingin dilaksanakan. Itu jangan kita langsung menghukum, kamu harus menulis 1 juz seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin teman dari Pak Rahmat, silakan Pak. Mungkin lebih ditambahkan bukan hukuman yang diberi anak, Oh, tapi konsekuensinya. Konsekuensi atas kesalahan siswanya mau apa? Itu keluar dari diri siswanya sendiri. Oh, iya. Oke, Bu Dini. Iya, ingin menambahkan sedikit. Tadi pertanyaan Bu Nunik itu kan lebih ke hal positif ya. Jadi kita mendidik siswa itu niatnya, tapi dihubungkan dengan hukuman. Sehingga kalau menurut saya hal positif itu akan menjadi negatif ketika dihubungkan dengan hukuman seperti itu. Contoh misalnya seperti ini, ada anak kesiangan, terus kita misalnya ya udah kamu sekarang sapu halaman. Kalau menyapu halaman itu kan hal positif. Seperti tadi yang kata Bu Nuni, misalnya menulis sekian banyak ayat Al-Quran. Tapi ketika ada yang melihat temannya, hal positif itu akan menjadi negatif. Contoh misalnya seperti ini, itu si Ina mah lagi nulis banyak Al-Quran, terus lagi menyapu halaman, pasti sedang dihukum. Nah, jadi hal positif itu menjadi hal yang negatif ketika kita hubungkan dengan hukuman. Ya. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, mungkin itu pertanyaan tambahannya. Selanjutnya Pak Asep, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sama Bu Dini. Itu saya. Selanjutnya Pak Rahmat, ada tambahan? Oh iya, kalau memang kita harus samakan dulu persepsinya mungkinnya di sini. Memang untuk yang namanya hukuman itu kadang-kadang tujuan kita sih tentunya ingin membuat efek jerak, itu kan pasti semuanya juga bertujuan seperti itu. Nah, tetapi hukuman-hukuman tersebut tentu akan berdampak negatif dan tentunya kebanyakan hukuman yang diberikan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, oleh sebab itu kunci utama sih kalau menurut saya, jadi apapun itu aturan yang ada di sekolah, alangkah baiknya berdasarkan hasil kesepakatan seluruh warga sekolah. Jadi apapun aturan itu adalah merupakan hasil kesepakatan dari warga sekolah. Jadi tentunya rasa memiliki dari aturan tersebut akan berbeda ketika aturan hanya dikeluarkan oleh sekolah dan harus dipatuhi oleh warga sekolah, itu pasti akan lain ceritanya. Jadi saya mah itu menambahkannya. Jadi alangkah baiknya aturan yang ada di sekolah itu berdasarkan hasil kesepakatan dari seluruh warga sekolah. Baik, jadi intinya segala bentuk aturan yang ada di sekolah itu harus dipublikasikan terlebih dahulu dan disepakati bersama, baik itu guru, siswa, ataupun orang tua murid, sehingga terbentuklah atau terciptalah suatu aturan yang bisa disepakati bersama. Intinya seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, baik Pak Yogi. Pak Dek, berikan ini contoh, ini video atau gambaran tentang segitiga restitusi itu seperti apa sih? Iya. Segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi yang ini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ada 2 contoh yang kemarin, alhamdulillah saya, Pak Asep, Bu Dini juga membuat sebuah video tentang bagaimana cara menstabilkan atau segitiga restitusi tentang memperlakukan siswa. Intinya ya, memperlakukan siswa dengan cara yang benar menggunakan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ya. Ini video yang saya buat tentang demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi.
Sini saya sedang menstabilkan identitas. Kamu merupakan ayah ibu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu diajarkan. Kamu boleh tetap belajar seperti itu. Ada sikap yang lain yang lebih baik. Kamu semua melakukan itu. Terus, apa yang kamu kan tidak disiplin. Ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu rasakan? Ada perasaan salah tapi tetap mau melakukannya sendiri. So, kamu harus berbuat yang lebih baik lagi dan menerima. Ini kasus kedua ya. Ada siswa yang terlambat. Ayo, mulai. Silakan dulu. Posisi pertama di sini sama saya menstabilkan dulu identitas. Saya kamu tadi ke sekolah, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang kesiangan pada pelajaran. Kamu boleh tetap kesiangan, tetapi kamu harus ada tanggung jawab kepada kamu akan selamat ini. Kalau kamu melakukan hal seperti ini dari jauh atau akan menyebabkan yang terus yang bisa kamu perbuat.
Ibu barusan contoh tentang video dari segitiga restitusi. Ya, tentang yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu ya Pak Yogi tentang video. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu, sampai sini diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu ketika saya belajar menjadi calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin apabila ada yang